selamat pagi adik-adik semua. Oke, hari ini kita masuk TIU yang ke-8 ya. Jadi kita masuk materi kelas alumni TIU yang ke-8. Oke, ini langsung aja kita langsung bahas soalnya. Nah, untuk nomor satu itu kan hubungan objek pada kalimat ya. Nah, untuk nomor satu ini nggak akan abang bahas karena ini sebenarnya materi bahasa Indonesia, bukan materi matematika gitu ya TIU ya. Oke, kita langsung loncatin ke nomor 2. Kita masuk ke nomor 2. Nomor 2 katanya 3,5 dibagi 3/4 ditambah 3/5 dikali 2/3. Oke, yang kita kerjakan pasti kali dan bagi dulu ya. Oke, berarti 3,5 itu kalau kita ubah di pecahan itu kan 35 per 10. Nah, dibagi, maka kita ubah jadi kali 4/3. Ditambah 3/5 kita ubah ke pecahan biasa, berarti 5 kali 3, 15, tambah 3, 18. Berarti 18/5 dikali 2/3. Oke, kalau udah gini, ini langsung aja kita coret yang bisa dicoret. Siapa yang mau kita coret pertama? 10 dengan 4 kan boleh ya. Kalau 10 dengan 4 kita coret, berarti di sini sisa 2, di sini sisa 5. Terus 35 dengan 5, berarti ini 1, di sini 7. Terus siapa lagi? 18 dengan 3, di sini 6, di sini 1. Oke, maka kita kalikan sisanya. Berarti 7 kali 2, 14. Per 1 kali 3, 3. Ditambah 6 kali 2, 12 per 5. Nah, kalau abang bakalan ubah ke pecahan campuran dulu. Berarti kan 14/3 itu sama dengan 3, 2 per 3. Sorry, 4, 2 per 3. Kan gitu ya? 3 kali 4, 12, 12 tambah 2, 14 gitu ya. Terus 12/5 itu 2, 2/5. Maka langsung aja kita jumlahkan. 4 tambah 2, 6. Dalam kurung ada 3 sama 5, berarti penyebutnya jadi 5, 15. Berarti 3 kali berapa biar 15? 3 dikali 5. Berarti kalau bawahnya kali 5, atasnya juga harus kita kali 5. 5 kali berapa biar 15? Kali 3. Kalau bawahnya kali 3, atasnya kali 3. Berarti atasnya jadi berapa nih? 2 kali 5, 10. 2 kali 2 kali 3, 6. Berarti sama dengan 6, 16/5. Atau sama dengan 6 ditambah 16/5 itu 1, 1/15. Berarti jawabannya 7, 1/15. Oke, berarti jawabannya ayam. Oke, kita coba lagi nomor 2, nomor 3, masih masih di pecahan. Oke. Masih pecahan ya nomor 3 ya. Kita coba lagi nih. Nah, nomor 3, 2/3 ditambah 4/9 dikurang 1/4 dibagi 3/8 ditambah 4/18. Oke, ini kita coba kerjakan yang mana dulu? Kita pasti kerjakan yang bagi dulu nih kita kerjakan. Ini yang kita kerjakan pertama kali. Oke, berarti 2/3 ditambah 4/9 dikurang 1/4 berarti 5/4 bagi ubah jadi kali. Berarti kali 8/3 ditambah 4/18. Oke, sekarang kita kalikan. Berarti
Ada yang bisa dicoret? Ada. 4 dengan 8. Berarti di sini 1, di sini 2. Gitu ya. Berarti jadinya 2/3. 2/3 ditambah 4/9 ditambah 5 kali 2, 10. Berarti 10/3 ditambah 4/18. Oke, penyebutnya ada berapa aja? Ada 3, 9, dan 18 gitu ya. Kalau gitu berarti ini kita bikin per 18. Gitu ya, karena kan pasti penyebutnya jadi 18 semua. 3 kali berapa biar 18 kali 6. Berarti ini kali 6, atasnya juga kali 6. 9 kali berapa biar 18 kali 2. Berarti ini juga harus kali 2. 3 kali berapa kali 6 ya. Berarti ini kali 6, ini juga kali 6. Terus 18 kali 1, ini juga kali 1. Oke, kita coba jumlahkan. Kita kalikan dulu. 2 kali 6, 12. Ditambah 4 kali 2, 8. Gitu ya. Dikurang 10 kali 6, 10 dikali 6, 60. Ditambah 4. Oke. 12 tambah 8, 20. 20 ya. 20 kurang 40, negatif 40. Negatif 40 tambah 4, negatif 36 per 18. Berarti negatif 36 per 18 sama dengan negatif 2. Berarti jawabannya ayam. Oke. Kita lanjut nih ke nomor 4. 2024 pangkat 2 dikurang 4048 pangkat 0 per 2023. Oke. Sekarang mana duluan yang mau kita kerjakan? Dari sifat perpangkatan. Setiap bilangan kalau dipangkatkan 0, maka hasilnya sama dengan 1 gitu ya. Setiap bilangan kalau dipangkatkan 0, maka hasilnya 1. Oke, berarti 4048 pangkat 0 itu sama dengan 1. Berarti kita buat 2024 kuadrat dikurang 1/2023. Nah, Abang coba ingetin lagi. Masih ingat rumus aljabar yang bentuknya itu seperti ini nih. A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B, A kurang B. Kan gitu ya? Sifat aljabar yang A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B kurang kali A kurang B. Ini kan A kuadrat. Ini B kuadrat, ini A kuadrat, yang ini B kuadrat. Kenapa? Satu kuadrat kan satu ya. Berarti bisa kita buat 2024 kuadrat dikurang satu itu sama dengan 2024 ditambah satu, 2024 dikurang satu per 2023. Nah, ini langsung aja. 2024 dikurang satu itu sama dengan 2023. Artinya, ini dengan ini boleh kita coret karena sama-sama 2023. Berarti sisanya siapa? 2024 tambah satu berarti 2025. Berarti jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut nomor 5. Masih di sifat eksponen dan aljabar, perpangkatan dan aljabar. Oke, kita coba nomor 5-nya. Katanya 2 pangkat A itu sama dengan 3.
Terus dia bilang 3 pangkat B itu sama dengan 7. Dan 7 pangkat C itu sama dengan 32. Maka yang ditanya adalah 2 pangkat ABC, 2 pangkat ABC kurang 3. Oke, kalau misalkan A pangkat N per A pangkat M. Artinya A pangkat N kurang M. Gitu ya. Kalau dia pangkatnya dikurang, maka bilangannya kita bagi. Ini dikurang. Berarti bilangannya kita bagi. Sekarang kita buat. Jadinya apa? 2 pangkat ABC per 2 pangkat 3. Gitu ya. Sekarang kita ubah. 2 pangkat ABC itu jadi apa? Nah, sekarang kita lihat 2 pangkat ABC, 2 pangkat A itu sama dengan berapa? Sama dengan 3, benar ya? Ini sama dengan 3 nih berarti. Ini, ini, ini abang biru ini. Nah, yang abang biru ini, itu kan 2 pangkat A. 2 pangkat A itu sama dengan 3. Maka bisa kita buat 3 pangkat BC per 2 pangkat 3 sama dengan 8. 3 pangkat BC, berarti 3 pangkat B. Ada 3 pangkat B. 3 pangkat B sama dengan 7. Berarti 7 pangkat C per 8. 7 pangkat C siapa? 32. Berarti 32 per 8. 32 per 8 sama dengan 4. Berarti jawabannya adalah 4, yaitu C. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 katanya X kurang Y itu sama dengan 8. Dan X kali Y sama dengan 18. Oke, maka yang ditanya adalah akar dari Y kuadrat tambah X kuadrat. Akar dari Y kuadrat ditambah X kuadrat. Itu kan sama kayak akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Kan berlaku ya sifatnya ya. Y tambah X sama dengan X tambah Y kan sama ya. Berarti bisa kita buat kalau X kuadrat ditambah Y kuadrat itu jadinya apa? Kan ada 2 ya. Bisa jadi X tambah Y kuadrat dikurang 2XY. Atau bisa juga jadi X kurang Y kuadrat ditambah 2XY. Nah, sekarang tergantung kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan dari soalnya. Apa yang diketahui? X kurang Y dan X kali Y. Mana yang kita pakai? Berarti yang bawah. Karena sama-sama X kurang Y. Berarti kita masukin. Berarti akar dari X kurang Y kuadrat ditambah 2XY. Berarti kita masukin akar dari X kurang Y siapa? 8. Berarti 8 kuadrat ditambah XY-nya 18. Berarti 2 kali 18 sama dengan akar dari 8 kuadrat 64. 2 kali 18, 36. Berarti sama dengan akar 100. 64 tambah 36 sama dengan 100. Berarti akar 100 sama dengan 10. Gitu. Berarti jawabannya adalah A, 10. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7. Pada pertunjukan seni, posisi bangku disusun sedemikian rupa sehingga memiliki jumlah baris vertikal yang sama dengan baris horizontal. Oke, berarti dia ke samping, jumlah orang ke samping sama ke belakang sama gitu ya. Baris dan kolomnya sama. Oke, katanya jika Iqbal berada di urutan kelima dari depan. Oke, kalau Iqbal kelima dari depan, berarti depan Iqbal ada berapa orang? Ada 4 orang, kan gitu ya.
ada 4 orang dan dia urutan kelimanya, kan gitu ya. Terus dia bilang, dan masih terdapat 6 orang di barisan belakangnya. Berarti di belakang Iqbal itu ada 6 orang. Oke. Terus maka banyak tempat yang tersusun. Oke, sekarang kita coba. Tadi dibilang jumlah orang pada posisi vertikal itu sama dengan horizontal. Artinya jumlah barisnya itu sama dengan jumlah kolomnya gitu ya. Oke, berarti kita cari satu baris itu berapa? Berarti kan ada 4 ditambah 6 orang ditambah si Iqbalnya. Berarti totalnya ada 11 orang. Berarti kita buat baris sama dengan kolom. Berarti kan itu 11 ke bawah, 11 ke kanan gitu ya. Berarti 11 kali 11. Berarti 11 kali 11 sama dengan 121. Berarti jawabannya B. Oke, kita coba lagi nomor 8. Iqbal dan Nia sedang duduk menonton bioskop pada baris yang sama katanya. Pada saat itu, Nia melihat 5 kursi di depannya dan 4 kursi di belakangnya. Oke, ini katakan ini Nia. Nia melihat 4 kursi di depan dan 5 kursi di depan dan 4 kursi di belakang. Ada 4 kursi di belakang. Berarti berapa jumlahnya dalam satu kolom ke belakang? Berarti 5 tambah 4 tambah sinianya. Berarti sama dengan ada 10 gitu ya. Berarti ke belakang itu ada 10. Nah, sekarang dibilangnya, sedangkan Iqbal melihat 2 kursi. Oke, kita ke Iqbal. Iqbal melihat ada 2 kursi di kirinya. Di kirinya itu ada 2 kursi. Dan di kanannya itu ada 8 kursi. Oke, sekarang kita hitung berapa totalnya. Kalau kita totalkan, berarti 2 tambah 8 tambah si Iqbalnya. Berarti ada 11. Maka berapa totalnya? Berarti kita kalikan 11 kali 10. Berarti sama dengan 110 kursi. Oke, berarti jawabannya adalah E. Oke, kita coba lagi nomor 9. Nomor 9, katanya Eki ingin menyusun majalah di rumahnya yang akan dimasukkan ke dalam beberapa kardus. Jika ke dalam setiap kardus dimasukkan 1 kodi majalah, maka akan ada 4 majalah tersisa. 1 kodi 20. Berarti kalau dia dimasukkan 1 kardus, isinya kan 20, tapi katanya bersisa 4. Berarti artinya kemungkinan jumlah majalahnya itu bisa 24, 44, 64, 84 dan seterusnya gitu kan. Kalau kita masukin ke dalam 1 kardus bersisa 4, berarti kan 24 kan gitu ya. Kalau 44 kita masukin ke kardus itu ada 2 kardus dan sisanya 4. Kalau kita masukin ke 64 ini ke dalam kardus, berarti kan ada 3 kardus. 3 kardus sisa 4. Kalau kita masukkan 84, berarti ada 4 kardus sisa 4 dan seterusnya gitu ya. Tapi kita nggak tahu yang mana. Sekarang kita cek yang keduanya. Katanya jika dimasukkan 3,5 lusin, ada 3,5 lusin. 3,5 lusin itu sama dengan berapa? 1 lusin 12, 3 lusin 36, setengah lusin itu 6. Maka 36 tambah 6 ada 42. Nah, yang kelipatan 42 itu siapa aja? Gitu ya. Karena kalau dimasukin 3,5 lusin katanya bersisa 2 kardus. Sekarang kita coba. Berarti kan 42, 84, 126.
dan seterusnya, kan gitu ya. Maka mana yang kemungkinan jawabannya itu? Kalau dari opsi itu ada 84 gitu ya. Tapi kita buktikan kalau dimasukin satu kode dalam kardus, berarti ada berapa kardus? Ada empat kardus. Bener ya? Tapi dengan catatan sisa 4. Ya kan? 20 20 20 20 berarti kan 80 dengan sisa 4. Kalau dia masukkan 42 dalam satu kardus, berarti terdapat berapa kardus? Ini 42. Ini 42. Pas cukup ada 2 kardus. Dan katanya apa? Bersisa 2 kardus kosong. Benar nggak kardus kosong ada 2? Benar. Itu berdasarkan pernyataannya. Kalau dimasukkan 3,5 lusin ke dalam setiap kardus, maka akan ada 2 kardus yang kosong. Benar nggak kosong? Benar. Berarti jawabannya udah pasti yang 84. Berarti jawabannya E. Gitu. Ini kita buktikan, benar nggak 84? Ternyata benar. Oke, kita ke nomor 10. Ari memiliki 28 potong kue yang ia bagikan kepada sepertiga teman sekelasnya. Jika masing-masing temannya mendapat 3 potong kue dan kue Ari bersisa sepotong. Oke, kuenya ada 28. Kalau misalkan dia ngasih ke kawannya setiap orang ada 3 kue dan kue bersisa sepotong, itu kira-kira berapa berapa orang yang mau dikasih kawannya? Berarti setiap orang 3 potong kue. Berarti ada berapa potong kue yang dikasih? Ada 27. Kan gitu ya, karena sisa 1. Nah, katanya setiap orang dapat 3 potong kue. Berarti kita cari banyak orangnya yang dibagikan, banyak orang yang dapat. Berarti 27 bagi 3. Berarti ada 9 orang. Tadi dia bilang dia mau ngasih ke sepertiga temannya. Artinya sepertiga kawan kelasnya itu sama dengan 9 orang. Artinya X-nya itu 27 orang. Ini jumlah semua orang. Jumlah semua kawannya. Jadi artinya kalau misalkan yang tidak dapat. Nah, kalau totalnya 27 orang dan yang dapat kue 9 orang, berarti berapa orang yang nggak dapat? Berarti kita kurangkan 27 kurang 9 sama dengan 18. Berarti yang tidak dapat kue itu ada 18 orang. Berarti jawabannya bola. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Kira-kira nomor berapa yang masih belum jelas? Nomor 8 itu sebelah kanan Iqbal bukannya jadi 7 bangku ya Kak? Soalnya kan dia urutan ke-8. Coba ya Bang baca ulang ya, mana tahu Bang silap. Oke, sedangkan Iqbal melihat 2 kursi di kirinya dan berada pada urutan, oh ya, dia bilang pada urutan 8 ya, bukan melihat kursi ya, beda-beda. Oke, Abang silap. Berarti di sini kita buat, dia bilang urutan ke-8 dari kanan, artinya di kanan dia ada 7 orang ya. Oke, kita buat sini 7. Oke, berarti jumlah orangnya jadi 10 ke samping. Benar ya, jadinya 10. Oke, berarti di sini 10 kali 10 sama dengan 100. Oke, berarti kita ganti ya. Jawabannya jadi 100 berarti D. Oke, mantap. Tadi siapa namanya? Namanya Gita. Oke, mantap kita. Oke, yang nomor 10 kenapa jadi sepertiga X, Bang? Bisa dijelasin lagi nggak, Bang? Oke, nah coba ya lihat ya dari soalnya. Tadi kan dibilang, Ari memiliki 28 potong kue yang dia bagikan ke sepertiga teman kelasnya. Sepertiga teman kelas, berarti kan anggaplah jumlah teman kelasnya si X. Berarti sepertiga teman sekelasnya, berarti sepertiga
sepertiga X gitu ya. Jadi sepertiga X itu dari sepertiga teman kelasnya. Oke. Untuk siapa tadi namanya Shiva. Kira-kira paham dari mana sepertiga X-nya? Ingat ya, dari sepertiga teman kelasnya. Maka sepertiga X kita mau nyari berapa jumlah kawan kelasnya. Gitu. Shiva paham kira-kira? Oke, paham ya, mantap. Kita ke Olivia. Olivia bilang nomor 5, Bang. Nomor 5. Oke, nomor 5 ya. Tadi nomor 5, soalnya itu 2 pangkat A sama dengan 3. 3 pangkat B sama dengan 7. Dan 7 pangkat C sama dengan 32. 32. Nah, tadi dibilang soalnya adalah 2 pangkat ABC kurang 3. Abang mau buat, kalau A pangkat M kurang N, itu kan sama dengan A pangkat M per A pangkat N. Kan gitu. Nah, ini 2 pangkat ABC kurang 3. Artinya, 2 pangkat ABC per 2 pangkat 3. Nah, sekarang kita masukin. Tadi dikasih tahu di soal 2 pangkat A sama dengan siapa? Sama dengan 3. Berarti kita ganti 2 pangkat A ini itu kita ubah jadi 3, gitu ya. 2 pangkat 3 jadi 8. Nah, jadinya apa? 3 pangkat BC, kan gitu. 3 pangkat BC, berarti 3 pangkat B itu sama dengan berapa? Sama dengan 7. Berarti kita ganti 3 pangkat B itu sama dengan 7. Sisanya siapa? 7 pangkat C. 7 pangkat C itu sama dengan 32. Maka 7 pangkat C jadi 32. Berarti 32 per 8 sama dengan 4. Itu. Untuk Olivia kira-kira paham? Oke, paham. Mantap ya. Oke, yang lain ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke nomor selanjutnya? Oke, kita lanjut ya. Kita ke nomor 11 sekarang. Nomor 11, katanya terdapat 35 siswa yang ingin menyewa bus dalam acara perpisahan sekolah. Oke, awalnya N1-nya itu 35 siswa. Kan gitu. Terus dia bilang, karena suatu hal 7 guru akan bergabung dalam acara tersebut, tetapi supir menaikkan tarif itu sebesar 425.000. 420.000. Berarti N2-nya itu berubah jadi 42 karena bertambah 7 orang. Nah, katanya dibilang tarif sewanya itu bertambah 420.000. Katakanlah kalau X-nya itu awalnya itu, sorry, tarifnya itu awalnya kita anggap X awalnya. Maka tarifnya itu yang kedua berubah jadi berapa? Karena dia naik 420.000, maka kita buat X ditambah 420.000. Karena dia bertambah 420.000. Oke. Nah, katanya jika dengan tarif bus yang baru, biaya rata-rata orang menjadi turun sebesar 10.000. Rata-ratanya itu turun menjadi 10.000. Kita anggaplah jadi X bar kurang 10.000 gitu ya. Nah, untuk mencari rumus rata-rata, kan rata-rata itu sama dengan rata-rata sama dengan jumlah data per banyak data. Kan itu. Nah, berarti rata-ratanya, kita ke rata-rata yang awal dulu nih. Kita ke yang awal. Yang masih 35 orang. Berarti rata-ratanya anggaplah si X bar. Kan gitu ya rata-rata awalnya ya. Nah, terus jumlah datanya. Berapa jumlah datanya? Katakanlah tarifnya tuh si X. Berarti kita anggap sini X per banyak data. Banyak data itu 35. Oke, ini jangan kita anggap X lah ya. Takutnya nanti bingung ada X bar, ada X. Kita anggap tarifnya A. Berarti ini A tambah 40.000 gitu ya. Berarti kita ganti sini 40.000. Maka kalau kita kalikan, berarti A itu sama dengan 35 kali X bar. Kan gitu. Nah, sekarang kita keadaan akhir.
Yang akhir, berarti kan rata-ratanya kan X bar kurang 10.000 karena rata-ratanya berkurang 10.000. Berarti X rata-rata dikurang 10.000 sama dengan jumlah datanya bertambah 420.000. Berarti A ditambah 420.000 per 42. Maka kita apain? Kita kalikan. Kita pindahin dulu nih 42-nya. 42 pindah kemari. Maka jadinya apa? 42 kali X bar. Berarti 42 X bar. 42 kali 10.000 berarti 420.000. Sama dengan A ditambah 420.000. Berarti 42 X bar dikurang 420, pindahkan 420 ke kiri, berarti 420 kurang 420 jadinya 840 sama dengan si A. Kan gitu ya. Nah, sama-sama A sama dengan ini. A sama dengan ini. Artinya apa? Artinya 42 X bar kurang 840.000 itu sama dengan 35 X bar. Kan gitu ya. Maka kita pindahkan X barnya ke kiri. Berarti 42 X bar kurang 35 X bar sama dengan 840.000. Maka 42 kurang 35 berarti 7. 7 X bar sama dengan 840.000. Berarti X-nya itu sama dengan 84 bagi 7. Berarti 120.000. Berarti rata-rata awalnya itu 120.000. Nah, dia bilang, maka tarif bus yang baru. Dia cari tarif bus yang baru. Berarti rata-rata yang baru berapa? Rata-rata yang baru kan tadi kan X bar kurang 10.000 gitu ya. X bar kurang 10.000 tadi, rata-ratanya berkurang 10.000. Berarti rata-rata yang baru jadi 110.000. Maka berapa jumlahnya? Ada berapa orang? Ada 42 orang. Kalikan sama 110.000. Maka hasilnya 4.420.000 gitu. Maka untuk nomor 11 jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ya ke nomor 12. Katanya terdapat dua orang yang memiliki perbedaan umur 16 tahun. Ada dua orang, katakan dua orang itu si X dan si Y. Perbedaan umurnya 16 tahun, artinya selisih umurnya ya. Artinya selisih umurnya 16, berarti X kurang Y sama dengan 16. Nah, lalu katanya apa lagi? Katanya, jika 6 tahun yang lalu, usia yang lebih tua 3 kali usia yang muda. Berarti kalau 6 tahun yang lalu, berarti X kurang 6 sama dengan gitu ya, 3 kali usia yang lebih muda. Berarti 3 dikali Y kurang 6. Kan gitu. Terus jadinya apa? X kurang 6 sama dengan 3Y kurang 18. Kan gitu ya. 3 kali Y, 3Y, 3 kali 6, 18. Kita pindahkan. Maka X-nya itu sama dengan 3Y kurang 18 tambah negatif jadi tambah 6. Maka X-nya sama dengan 3Y kurang 12. Oke, terus kita apain? Kita substitusikan ke sini. X kurangnya sama dengan 16. Berarti kita ganti. X-nya siapa? 3Y kurang 12. Berarti 3Y kurang 12 itu sama dengan 16. Oke, ada Y-nya lagi ketinggalan. Ini X-nya dikurang si Y-nya sama dengan 16.
3Y kurang Y, 2Y. Sama dengan 16, negatif pindah jadi positif. Positif 2, 12. Maka jadinya 2Y sama dengan 28. Berarti berapa Y-nya? Y-nya sama dengan 14. Usia yang muda 14. Sekarang kita cari usia yang tua. Berarti X sama dengan X kurang Y sama dengan 16 tadi gitu ya. X kurang Y sama dengan 16. Y-nya 14. Berarti X kurang 14 sama dengan 16. Maka X-nya berapa? 16 tambah 14 sama dengan 30. X-nya 30. Berarti P-nya usia yang lebih muda. Siapa usia lebih muda? 14. Q-nya usia yang lebih tua 30. Kalau kita bikin per, maka jadinya 14 per 30. Berarti 7 per 15. Kita kali silang, maka jadinya apa? 15P sama dengan 7Q. Oke, berarti jawabannya adalah C. Oke, kita next ke nomor 13. Nomor 13, sebuah perusahaan memberikan komisi sebesar 5% untuk penjualan mencapai target 10 juta. Oke, komisinya 5% untuk mencapai target 10 juta. Terus komisinya 4% kalau lebih dari 10 juta. Mungkin 10 juta gitu ya. 10 juta. Nah, dia bilang apabila pendapatan bersih perusahaan tersebut 31 juta. Oke. Pendapatan bersih itu 31 juta 100 ribu. Maka berapa total pendapatan penjualan yang didapat sales? Kalau bersih artinya ini udah dipotong 5% dan dipotong 4%, hasilnya 31 juta 100 gitu ya. Maka gimana cara mencarinya? Artinya 31 juta 100 ribu itu merupakan hasil dari potongan-potongan tersebut. Hasil dari komisi-komisi itu sudah dikeluarin. Berarti kita buat 31 juta sama dengan total penjualan dikurang, pasti kita kurang ya, dikurang oleh 5% dari yang 10 juta. Kan gitu potongannya. Terus dikurang lagi, dikurang siapa? 4% dari 4% dari total kurang 10 juta. Gitu ya. Berarti kita buat 31 juta 100, abang anggap aja lah 31.100 ya, berangkanya kecil kan sama ya. Berarti total dikurang 5% dari 10 juta berapa tuh? 5% dari 10 juta 500 ribu. Berarti kita buat aja dulu 500 dikurang 500 dikurang 4% kali total, berarti 4% total. Negatif kali negatif positif. 4% sekali 10 juta berarti 400. Kan gitu ya. Berarti 31 juta 100 sama dengan negatif 500 tambah 400 negatif 100. Nah, total dikurang 4%. Ingat, kalau yang nggak ada persennya, ini selalu kita anggap 100% gitu ya. Kenapa 100%? 100% itu 100 per 100. 100 per 100 itu sama dengan 1. 1 itu nggak pernah kita buat di koefisien gitu ya. Berarti kita buat 100 kurang 4 berarti 96 per 6%.
Maka kita pindahkan. Ini jadinya ke kiri. Berarti 31.100.000 ditambah 100 sama dengan 96 per 100. Berarti ini sama dengan berapa? 31.200.000. Ini ada totalnya ya. Total. Berarti sama dengan 96 per 100 dari total. Berarti sama dengan berapa? Ini kalau kita hitung nanti itu sama dengan 32.500.000. Berarti jawabannya adalah ayam. Kita ke nomor 14. Kita lanjut ke nomor 14. Seorang pria berdiri di jembatan rel kereta api yang panjangnya 180. Dia mengamati sebuah kereta melintasi jembatan dalam waktu 20 detik serta melatih dirinya dalam waktu 8 detik. Katakanlah panjang kereta itu X. Maka jembatannya itu, sorry terbalik. Katakanlah panjang jembatan itu 180, kan gitu ya. Jembatan itu 180. Berarti kan kalau kereta api itu kan berarti kan X gitu ya. Berarti kalau kita totalkan jembatan, kalau misalnya ini jembatan dan nanti kereta apinya melintas, berarti kan panjang jembatan, panjang jembatan nanti kita tambah sama panjang ke ini misalnya kereta apinya ditambah panjang kereta kereta api gitu ya. Jadi kan 180 ditambah X. Berarti kalau kita mau nyari ini berarti total panjangnya itu jadi 180 ditambah X kan itu. Oke, kalau kita mau nyari kecepatannya, berarti kan dia bakalan ngelewatin jembatan itu. Berarti kan dari kereta apinya belum melewati jembatan sampai nanti kereta apinya habis melewati jembatan. Berarti kan panjang jembatan tambah tambah si panjang kereta api tadi 180x. Rumus kecepatan itu kan S per T. Berarti ini kan ini S-nya nih. Ini S-nya. Berarti 180 ditambah X per berapa detik dia melewati jembatan? 20 detik. Berarti 180 tambah per 20. Nah, sekarang kita cek panjang orangnya. Oke, kan orang kan, maksudnya kalau panjang orang, kalau kereta api ngeliatin orang, berarti kan lewat gitu aja ya. Berarti yang kita hitung adalah kereta apinya aja, kan gitu kan. Berarti untuk kalau dia mau ngelewatin orang, ini V1 lah kita buat. Berarti V2-nya itu sama dengan X aja, bener ya, kereta api aja. Pasti kereta apinya ngelewatin orang kan, berarti kan kereta apinya aja dihitung panjang kereta apinya. Per berapa detik dia ngelewatin orang, yang ngelewatin orangnya 8 detik kan gitu. Berarti kita tinggal pakai perbandingan aja. Artinya 180 tambah X per 20 itu pasti sama dengan X per 8. Nah, sekarang kita coret yang bisa dicoret. Siapa yang kita coret? 20 dan 8. Di sini 5, di sini 2. Kita kali silang. 2 kali 180 berarti 360 ditambah 2 kali X, 2X sama dengan 5X. Berarti 360 sama dengan 5X kurang 2X. Artinya 360 itu sama dengan 3X. Berarti X-nya sama dengan 120. 360 bagi 3, 120. Artinya panjang kereta sama dengan 120 meter. Berarti jawabannya adalah C. Oke, kita next ke nomor 15. Diketahui X dan Y adalah dua bilangan yang memenuhi persamaan. 3X kurang 2Y sama dengan 12. Dan 2X
ditambah 7Y sama dengan 58. Oke, bilangan itu ada X dan Y. Nah, katanya rata-rata kedua bilangan tersebut, berarti kita cari X-nya berapa, Y-nya berapa. Kan gitu seharusnya ya. Tapi ini boleh, kita langsung jumlahkan. Kalau kita langsung jumlahkan, itu sama dengan 3 tambah 2, 5X. Min 2Y tambah 7Y, positif 5Y. 12 tambah 58 sama dengan 70. Kan gitu. Kalau kita bagi 5, itu sama dengan apa? X ditambah Y sama dengan 14. Artinya, jumlah kedua bilangan itu 14. Nah, kita dia yang diminta apa? Rata-rata. Berarti kalau rata-rata itu sama dengan jumlah data per banyak data. Kan gitu tadi ya. Berarti jumlah datanya berapa? 14. Banyak datanya berapa? X dan Y itu ada dua data gitu ya. Berarti 14 bagi 2 sama dengan 7. Berarti jawabannya ayam. Oke, sampai nomor 15 dulu. Kira-kira ada pertanyaan? Ulangi nomor 12. Oke, nomor 12. 14 lihat lagi Bang. Oke, kita ke 12 dulu deh. Nomor 12 tadi mana ini ya? Oke, nomor 12 tadi nomor 12. Ini Abang batasin lah biar nggak bingung. Untuk nomor 12, tadi dibilang terdapat dua orang yang memiliki perbedaan umur itu 16 tahun. Perbedaan itu kan selisih ya. Sama ya, sama selisih umur ya. Perbedaan antara dua orang. Berarti kan anggaplah si X dan si Y. X kurang Y sama dengan 16. Oke, ini ya kita dapat ya. Terus dia bilang, jika 6 tahun lalu, berarti usia kita kurang 6, X-nya kita kurang 6, Y-nya kita kurang 6, gitu ya. Berarti jika 6 tahun lalu usia yang lebih tua, berarti X kurang 6 adalah 3 kali usia yang lebih muda. Berarti 3 dikali Y kurang 6. Maka kita kalikan ke dalam. Berarti X kurang 6 sama dengan 3 kali Y, 3Y, 3 kali min 6, min 18. Berarti X-nya berapa? 3Y kurang 18. Negatif pindah jadi positif. Berarti 3Y kurang 18 tambah 6. Berarti 3Y kurang 12. X-nya 3Y kurang 12. Maka kan tadi kan X kurang Y itu sama dengan 16. X-nya kita ganti jadi 3Y kurang 12. Berarti jadinya X. Berarti 3Y kurang 12 dikurang Y sama dengan 16. Kan gitu. Berarti 3Y kurang Y, 2Y. Negatif 12 pindah jadi positif 12. Berarti 16 tambah 12, 28. 2Y sama dengan 28, artinya Y sama dengan 14. Kalau Y-nya 14, berarti X-nya 30. Kita substitusikan ya. Kan selisihnya kan 16. Berarti kan 30 kurang 14 kan 16 gitu ya. Dapatlah usia muda 14, usia tua 30. Kita mau nyari perbandingannya. Berarti kan kita kecilin dulu. 7 dan 15 kali silang. Berarti 15P sama dengan 7Q. Gitu. Tadi namanya siapa? Ikarin. Nah, kira-kira paham nggak Ikarin? Oke, paham ya. Nomor 14 lihat lagi Bang. Oke, ini Shiva nomor 14. Kalian Abang jelasin ulang ya. Tadi anggaplah panjang kereta itu X dan jembatan kan tadi 180 meter. Berarti kan kalau ini kereta api, ini kereta api kita anggap kereta api ya. Ini kereta api. Kalau ini jembatan 180 dan ini kereta apinya X, berarti kan untuk ngelewatin itu dia harus melewati jembatan dan kereta apinya harus melewati semua jembatan, gitu ya. Berarti kan kita hitung 180-nya ditambah si X-nya, kan gitu. Berarti totalnya itu 180 tambah X. Ini siapa? Jaraknya, si S. Kita tahu kalau rumus kecepatan itu V sama dengan S per T. Nah, S-nya siapa tadi? 180 tambah X. T-nya tadi berapa detik? 20 detik. Berarti 180 tambah X per 20. Sekarang kita cek kalau dia ngelewatin orang. Tadi dia ngelewatin orang selama 8 detik. Kalau ini orang, katakan ini orang ya, ya kan. Terus ini kereta apinya lewat, berarti kan nggak ada panjang orangnya kan. Kayak dia tuh ngelewatin orang tuh kayak selintas gitu aja ya, gitu kan. Berarti kan cukup panjang sih kereta apinya aja. Berarti X per 8. Berarti kita cari
Tadi kan sama-sama kecepatan nih. Kan kita mau ngebandingin. Artinya 180 tambah X per 20 itu sama dengan X per 8. Sekarang kita coret 20 dengan 8. 5 dengan 2. Maka jadinya kali silang. 2 kali 180, 360. 2 kali X, 2X. Sama dengan 5 kali X, 5X. Berarti 360 sama dengan 5X kurang 2X sama dengan 3X. 360 kurang 3X. Sorry, 360 sama dengan 3X. Artinya X sama dengan 120. Gitu. Oke, kita lanjut. Atau masih ada pertanyaan yang lain? Aman ya? Oke, berarti kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke nomor 16. Pensil dibeli dengan harga 90.000 per gross. Oke, Abang ingetin lagi. Satu gross itu berapa? Satu gross itu sama dengan 12 lusin atau sama dengan 144 buah, gitu ya. Sama dengan 144 buah. Berarti harga belinya dia beli 90.000 per 144. Berarti 90.000 bagi 144. Berarti berapa harga per buahnya? 625. Terus dia bilang dia jual dengan harga 7.500 per 6 pensil. Berarti per 6. Berarti sama dengan 1.250. Berarti berapa untungnya? Kalau dia jualnya, belinya 625, dijual 1.250 kan dua kali lipat ya. Artinya untungnya 100%. Dia ngambil untung. Berarti jawabannya adalah Ento. Oke, kita ke nomor 17. Hmm. Nomor 17. Jika seorang berjalan dengan kecepatan 14 kilometer per jam, dia akan menempuh 20 kilometer lebih panjang jika dia berjalan 10 kilometer per jam, maka jarak yang dia tempuh. Oke. Kalau dia menempuh 14 kilometer per jam, maka dia menempuh 20 kilometer lebih panjang. Berarti anggaplah awalnya X, berarti kalau lebih panjang X tambah 20, kan gitu ya. Maka kalau 10 kilometer itu berapa, kan gitu ya. Maka kita cari. Oke, ini perbandingan apa? Kalau semakin kencang, dia semakin jauh. Kalau dia semakin pendek, maka dia semakin dekat. Berarti dia perbandingan senilai, sama-sama turun ya. Berarti kalau senilai, berarti kita kalikan si silang. Berarti 14X sama dengan 10 dikali X ditambah 2, 20. Berarti 14X sama dengan 10X ditambah 2, 200. Kita pindahkan. Berarti 14X dikurang 10X sama dengan 200. Artinya 4X itu sama dengan 200, X-nya sama dengan 50. Berarti jarak sebenarnya adalah 50 kilometer. Berarti jawabannya E. Oke, kita ke nomor 18. Oke, dia bilang ada acara talk show yang dipandu oleh Vincent, Desti, dan Boiem. Dibacakan pesan via SMS dan email dengan ketentuan Vincent membaca 7 pesan. Yang diantaranya, oh sorry, Desti dan Boiem 5 pesan. Desti 5 pesan, dan Boiem itu juga 5 pesan. Terus dia bilang apa? Dari pesan yang dibacakan Vincent, 2 diantaranya SMS. Oke, berarti kalau 2 SMS, berarti sisanya 5 email gitu ya.
Terus dia bilang jumlah pesan SMS dibacakan Desti 2 buah lebih sedikit dari Boiem. Oke, itu kita keep dulu. Total jumlah pesan via email lebih banyak 1 buah dari via SMS. Totalnya ada berapa pesan? 7 tambah tambah 7 tambah 5 tambah 5 sama dengan 17 pesan. Katanya jumlah email lebih banyak 1 dari SMS. Artinya emailnya pasti 9 pesan. Berarti SMS-nya berarti 8 pesan gitu ya. Oke, sekarang kita balik ke awal. Pernyataan ketiga, jumlah pesan SMS 2 buah lebih sedikit dari Boiem. Oke, berarti Desta lebih banyak 2 dari Boiem. Totalnya 8, ini udah 2, maka sisanya 6. Berarti kalau sisanya 6, berarti Destinya 4, Boyemnya 2. Pas kan jumlahnya 8. 2 tambah 4, 6, tambah 2, 8, 8 pesan. Nah, sekarang emailnya. Kalau 4 SMS, berarti Desti satu email. Berarti Boyem 3 email. Oke, sekarang kita baca pernyataan pertanyaannya. Dari keterangan di atas, jumlah pesan SMS yang dibaca Boiem ada berapa? Ada 2 SMS. Berarti jawabannya adalah bola. Nomor 19. Pada suatu permainan, diperlukan beberapa pasang anak laki-laki dan perempuan. Jika diketahui terdapat 37,5% dari anak perempuan ikut permainan. Oke, berarti yang perempuan dulu. Perempuan yang ikut 37,5% dari 80. Oke, 37,5% itu merupakan pecahan istimewa sama dengan 3/8 dikali 80. Coret-coret berarti sama dengan 30 yang ikut. Berarti kalau 30 yang ikut, berarti perempuan yang tidak ikut itu ada 50 orang gitu ya. Terus katanya apa lagi? 5/6 dari 120 anak laki-laki tidak ikut. Laki-laki yang tidak ikut itu 5/6 dari 120. Ini kita coret aja. Coret, coret 20. Berarti ada 100 orang tidak ikut. Maka persentase anak perempuan dan laki-laki yang tidak ikut. Oke, berarti yang tidak ikut, total yang tidak ikut berarti 50 tambah 100, tambah 100. Berarti totalnya 150. Maka persentase yang tidak ikut berarti jumlah tidak ikut per jumlah semua anak. Jumlah semua anak. Berarti kita cek berapa yang tidak ikut. Yang tidak ikut tadi kita totalin 150 anak. Jumlah semua anak berapa? Ada 80 dan ada perempuan 80, laki-laki 120. Berarti jumlah semua anak 200 kali 100%. Berarti kita coretlah nolnya. Coret, 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 coret. Maka 150 bagi 2 sama dengan 75%. Berarti jawabannya adalah B. Kita ke nomor 20. Nomor 20. Sebuah perusahaan memutuskan untuk mengurangi 25% karyawan untuk efisiensi. Tapi untuk menaikkan produktivitas, menaikkan gaji, dan perusahaan menaikkan gaji. Jika perusahaan telah berhemat 17,5%, oke. Ini langsung aja ya, kita pakai tabel aja. Ada jumlah karyawan dan ada gaji. Oke, katakan ini awal. Ini akhir dan ini total. Katakanlah
Awalnya itu kita anggap jumlah karyawannya 100 dan gaji karyawannya per orang juga 100 misalkan. Ini kita gampang ya, kita misalkan aja karena persentase. Katanya perusahaan mengurangi 25% karyawan. Berarti kalau dia mengurangi 25% karyawan, berarti sisa karyawan tinggal 75 orang. Terus katanya menaikkan gaji, kita nggak tahu berapa. Anggaplah X, kita nggak tahu jadi berapa. Maka jadinya 100 kali 75 berarti 7.500. Kita totalkan ini sama dengan 100X. Kan gitu. Maka jadinya apa? Kita pakai rumus persentase hemat. Persentase hemat sama dengan selisih per awal kali 100%. Berapa persentase hematnya? 17,5%. Sama dengan selisihnya. Berarti 7.500 dikurang 100X per awalnya 7.500 kali 100%. Oke, ini kita coret dulu persennya. Coret, 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 kan habis ya. Maka jadinya 75 kali 17,5. Berapa itu? 75 dikali 17,5. Kita buat lagi nih. Berarti di sini jadinya 5, 2, 3, 5, 3, 7. Berarti sini 3. 5 tambah 3, 8. 7 kali 5, 35. 7 kali 7, 49. Tambah 3, 52. 7 kali 1, 7 tambah 5, 12. Berarti 5, 2, 1, 13. Berarti 13125. Oke, 1312,5. 1312,5. Berarti bisa kita buat jadinya 1312,5. Ini kalau misalnya abang salah ngitung, coba direvisi ya. Mana tahu abang salah ngitung. 1312,5 sama dengan 7.500 dikurang 100X. Berarti kalau kita pindahkan ke kiri, berarti artinya 100X itu sama dengan 7.500 kurang 1312,5 gitu ya. Berarti jadinya berapa itu? 7.500 dikurang 1312,5. Berarti di sini 10, 5, 9, 7, 8, 9 juga ya. 9, di sini 7, sini 4, sini 1. Berarti di sini sisanya 6. Kok angkanya agak jelek ya? Coba bentar nih. Kok angkanya agak jelek nih? Abang silap nggak sih ngitungnya? 17,5%. Tadi kita coret persennya. Maka sisa 17,5. Terus tadi 100 kali 75, 7.500. Pas ya. 100 kali X, 100X. Tadi pas kan? 175 kali 75. 5, 2. 7 kali 7, 49 tambah 2, 51. Oke, 7 kali 1, 7 tambah 5, 12. 7 kali 5, 35. 7 kali 7, 49, 52. 7 kali 1, 7, 12. 1, 3, 4, 6. Beda lagi nih. 1, 3, 4, 6, 5. 1, 3, 4, 6,5. 1, 3, 4, 6,5. Pas itu kayaknya ya. Coba ya. 1312,5. 1312,5. 1312,5. Berarti abang salah ngitung ini. 5 kali 5, 35. 35. Mana dia? 5 kali 5, 35. Udah benar tadi ya? Berarti ini 1312,5. 1312,5. Gitu ya? 1312,5. Oke, ini agak jelek angkanya soalnya. 1312,5. Ini agak dimalumin ya. Abang lagi puasa aja kok error gitu. Jadi kalau ngitung kok jadi error gitu ya kan.
1312,5. Berarti kalau kita kurangkan berapa itu? 7.500 kurang 1312,5. Berarti 6187,5. 100x sama dengan 6187,5. Berarti x-nya sama dengan, kalau jadi aneh angkanya ya. Bentar dulu, di mana letak kesalahannya? 100 kali 75 udah pas 7.500. Berarti kan 7.500 kurang 100x. Kan kita nggak tahu ya berapa jadinya ya. Jadinya x berarti 100x. Oh, pantes. Abang ngetotalinnya ke samping ya. Harusnya ke bawah ya. Ini memang harusnya ke bawah nih ngetotalkan itu harusnya di bawah. Di sini totalnya. Kan jumlah karyawan 100, gajinya 100, berarti total pengeluaran kan 10.000 ya. Nah, di sini abang berarti salah. Total pengeluarannya 10.000. Nah, ini total pengeluarannya jadi 75x. Nah, harusnya gitu ya. Nah, barulah bisa kita ganti. Mana tadi penghapus? Berarti total hematnya, berarti tadi kan hematnya 17,5%. 17,5%. Nah, awalnya 10.000 ini ya. Awalnya 10.000 berarti 10.000 dikurang sama 75x. Nah, ini baru benar nih. Per awalnya 10.000 dikali 100%. Berarti kita coret dulu nih. Coret, coret. Maka 10.000 dikali 17,5. 17 kali 10, 170 ya. Berarti 17,5 berarti 175.000. Sama dengan 10.000. Ntar, ini kita kalikan ya. Gini nanti ya. Nanti jangan silap, pokoknya silap. 10.000 dikurang 75x dikali 100. Kan gitu. Berarti jadinya kita coret dulu nih nolnya sebenarnya. Boleh deh kita coret nolnya sebenarnya ya. Berarti kalau kita coret, kalau dari awal kita coret, berarti ini sama ini. Berarti 100 kali 17,5. 17 kali 100, 1.700 ya. Berarti kita coret nolnya 2, berarti sisanya 1.750. Berarti di sini 1.750. Berarti ini hilang. Berarti 1.750 sama dengan 10.000 dikurang 75x. Berarti 75x sama dengan 10.000 dikurang 1.750. Berarti jadinya berapa itu? 75x sama dengan 10.000 dikurang 1.750. Berarti 8.250 ya. 8.250. Maka X-nya sama dengan 8.250 bagi 75. Sama dengan berapa? 100, 110. Berarti X-nya ini berubah jadi 110. X-nya jadi 100, 110. Kalau gaji awalnya 100 dan gaji akhirnya jadi 120, berarti naiknya berapa persen? Berarti naiknya 10%. Berarti untuk nomor 20 itu jawabannya adalah D, 10%. Oke, abang ulangin. Ini abang ulangin ya. Ini abang nggak silap lagi nih ngitungnya. Nah, tadi kan awalnya itu perusahaan memutuskan mengurangi 25% karyawan. Ini abang bikin awal dan akhir ini karyawan dan gajinya. Anggaplah jumlah karyawan awal 100, bebas. Kalian mau bikin 500, 1.000, 20 orang bebas. Abang bikin 100, bakalan sama nanti hasilnya. Kalau awalnya 100, maka berkurang 25 orang jadi 75 gitu ya. Terus gajinya anggaplah 100, maka gaji akhirnya kan kita mau cari gaji akhirnya berapa gitu ya. Anggaplah jadi X. Nah, katanya mereka total menghemat itu 17,5%. Nah, tadi rumusnya adalah persen hemat sama dengan selisih per awal kali 100%. Sekarang kita cek dulu berapa total pengeluarannya. Kalau ada 100 karyawan dan gaji per karyawannya 100, berarti kan 10.000 total pengeluarannya gitu ya. Kalau jumlah karyawan 75 dan gajinya X per orang, berarti kan 75
75X. Berarti kita cari selisihnya. Berarti selisihnya 10.000 dikurang 75X per 10.000, kan awalnya 10.000 dikali 100%. Ini abang coret dulu persen sama persen, biar hilang persennya. Terus mana lagi yang mau dicoret? 100 dengan 10.000, maka sisa 100. 100 kita kalikan ke 17,5. 1.750. Berarti 1.750 sama dengan 10.000 dikurang 75X. Pindahkan 75X ke kiri. Jadinya positif. Maka 10.000, 1.750 pindah jadi kurang. Berarti kurang 1.750. Berarti 75X sama dengan 8.250. Artinya sama dengan 8.250 per 75. Berarti gajinya 100, 110. Berarti ini sama dengan 110 nih. X-nya. Gaji awalnya 100, gaji akhirnya 110. Artinya naiknya berapa persen? Naiknya 10 atau 10%. Gitu. Sampai nomor 20. Ada pertanyaan? Oke. Nah, tadi kita ulangin. Katanya, tadi 4 orang pria dapat menyelesaikan dalam waktu 6 hari. Gitu ya. 8 wanita, 6 hari. Nah, jika 3 orang pria dan 6 wanita itu berapa hari? Tadi dibilang 4 pria 6 hari, 8 wanita 6 hari, kan sama nih kan. Artinya 4 pria itu pasti sama dengan 8 wanita. 4 pria itu sama dengan 8 wanita. Berarti kalau kita bagikan 4, maka jadinya 1 pria sama dengan 2 wanita, kan gitu ya. Maka jadinya apa? Dia minta 3P tambah 6W. Berarti 3P tambah 6W itu setara dengan siapa? P-nya ganti 2 wanita. Berarti 3 dikali 2 wanita ditambah 6 wanita sama dengan berapa? 3 kali 2, 6. Berarti 6 wanita tambah 6 wanita sama dengan 12 wanita. Nah, kalau ini kita bandingin, 8 wanita itu 6 hari, berarti 12 wanita itu berapa hari? Kan gitu ya. 8 wanita, 6 hari, 12 wanita berapa hari? Berarti kita pakai perbandingan berbalik nilai. Berarti kita kalikan ke samping. Berarti 8 kali 6 sama dengan 12X. Kan gitu. Berarti kita coret 6 dengan 12. Di sini 2. 2 dengan 8, 4. Berarti X-nya sama dengan 4. Oke, berarti jawabannya adalah C. Kita ke nomor 23. Katanya suatu logam jet dapat diperoleh dengan cara mencampurkan zat A dan zat B dengan perbandingan 3:5. Berarti A banding B itu sama dengan 3:5. Nah, katanya untuk mendapatkan logam jet seberat 32 gram, maka zat B sebanyak berapa? Oke, logam jet itu kan campurannya. Artinya kan ini kan kalau kita campurkan sama dengan 32. Ingat pada perbandingan selalu kita buat X dalam persamaannya. Artinya 3X itu tambah 5X itu sama dengan 32. Berarti 8X itu sama dengan 32. Artinya X itu sama dengan 4. Dia bilang logam B. B-nya berapa? 5X. Berarti 5 kali 4 sama dengan 20. Berarti jawabannya adalah D, 20 gram. Oke, kita ke nomor 24.
Dua pipa A dan B masing-masing dapat mengisi tangki dalam waktu 36 menit. Sedangkan pipa C dapat mengosongkan seluruh isi tangki dalam waktu 30 menit. Jika pipa C dibuka 7 menit setelah pipa A dan pipa B, maka tangki akan penuh selama berapa menit? Oke. Pertama dibuka A dan B dulu ya. Kita tahu kalau si A-nya itu 36 menit, B-nya itu 45 menit. Oke, ini kita pakai seperti R dulu nih. Kalau seperti A ditambah, anggaplah jangan seper X lah kita anggap ya. X per A per X per B. Karena kita nggak tahu berapa menit gitu ya. Berarti X per 36 ditambah X per 45. Maka kita apain? Kita samakan penyebutnya. Berarti penyebutnya jadi berapa? 180. Berarti kalau biar jadi 180, maka kita kali berapa aja? Ini kita kalikan dengan 5. Ini kita kalikan dengan 4. Berarti berapa jadinya? Jadinya 5X tambah 4X berarti sama dengan 9X per 180 atau sama dengan 1/20X atau X per 20 gitu ya. Berarti sama dengan X per 20. Nah, maka kita kerjakan. Tadi berarti kan awalnya dikerjakan sama si A sama si B dulu. Berarti kan X per 20 ditambah. Nah, katanya apa? Setelah 7 menit pipa dan pipa C dibuka, maka pipa A dan B dibuka, 7 menit kemudian pipa C dibuka. Artinya 7 menit udah lewat si C-nya, benar ya? Maka kita kurangkan dengan si 7 menitnya gitu ya. Karena pipa C-nya udah terbuka selama 7 menit, pipa A dan B-nya udah terbuka selama 7 menit. Berarti C-nya itu berkurang 7 menit. Berapa kecepatan si C-nya? C-nya itu sama dengan 30 menit. Tapi ingat, ini untuk mengisi, yang ini untuk mengosongkan. Kalau mengosongkan, berarti airnya pasti berkurang. Karena air berkurang, maka sini kita buat jadi kurang. Kurang berapa? Kurang 30. Sama dengan 1. Kenapa 1? 1 itu pekerjaan dianggap selesai sama dengan 1 gitu ya. Maka jadinya, ini kita samakan penyebutnya. Ini pasti per 60, ini juga per 60 gitu ya. Maka jadinya X. Berarti di sini kali 3, ini kali 3, kali 2, kali 2. Berarti jadinya 3X. Di sini 2X kurang 14 sama dengan 1. Berarti kalau kita gabungin jadinya apa nih? 3X kurang 2X. Negatif kali negatif berarti positif 14 sama dengan 1. Berarti X tambah 14 per 60 itu sama dengan 1. Kalau kita kan ke samping itu sama dengan apa? X tambah 14 sama dengan 60. Berarti X-nya sama dengan 60 kurang 14. Berarti sama dengan 46 menit. Nah, ini 40 menit adalah totalnya ya. Berarti jika, sorry bukan totalnya, X-nya. Kalau misalkan terisi X-nya aja. Nah, tapi kan pipa C-nya kan dibuka untuk mengosongkan. Berarti kan kita kurangkan sama 7 menit. Berarti maka tangki akan penuh selama berapa menit? Nah, berarti 46 menit kita kurangkan sama 7 menit. Berarti 39 menit. Oke, berarti jawabannya adalah D. Oke, ini karena mengingat waktunya sudah hampir habis ya, berarti dengan berat hati kita sudahi sampai hari ini, sampai nomor 24 untuk hari ini. Nah, kira-kira sampai nomor 24 dari nomor 1 tadi sampai nomor 24 ada pertanyaan kira-kira? Makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, ini kan ada mengingat jam 12. Oke, kita tutup sesi kita hari ini. Abang mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang dari Abang dari cara penjelasan tadi.
Mungkin kalian bisa bahas-bahas lagi di rumah. Lebih dan kurang abang mohon maaf. Abang tutup hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.